Ya, kita sudah ada di segmen terakhir dari Lunch Talk untuk topik sampah ada di tangan DKI untuk topik hari ini. Mas Ubay, kalau tadi dikatakan juga oleh Pak Aji, segera akan kita harapkan juga ada investor yang akan membangun ITF di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Nah, sebenarnya manfaat nantinya dari ITF itu sendiri untuk mengurangi sampah yang akan dibawa ke TPST Bantar Gebang akan seperti apa sebenarnya? Ya, sebetulnya sekali lagi kita belum tahu ya, kita bicara Bantar Gebang dulu. Bantar Gebang ini setelah diambil alih oleh DKI ini mau diapain? Apakah emang konsep ITF yang udah berapa tahun yang lalu itu diwacanakan mau diterapkan di Bantar Gebang, ataukah mau punya konsep lain di Bantar Gebang ini gitu kan? Ini kan yang belum terjawab. Ini kan lain soal ya antara ITF dengan Bantar Gebang. Sementara ITF kan konsepnya adalah di pesisir utara, di Sunter, di Marunda, kan, tadi di disebutkan ada beberapa tempat. Sambi, kan? Dan sudah sejak 2010 yang lalu. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aji sebetulnya ini lebih karena take over aja, pengambil alihan aja sebetulnya. Kalau kalau dalam yang kami terima pesan itu ya, yang kami cermati bukan dalam hal untuk memberikan pengelolaan yang lebih baik dalam artian perspektif lingkungan tadi. Ya. Nah, dan berkaitan dengan konsep perbaikan tata kelola lingkungan yang ada di Bantar Gebang ini kan berkaitannya dengan radius 2 kilo atau sampai 3 kilo lah dari Bantar Gebang yang juga harus dilindungi karena di situ ada sangat dekat sekali pemukiman warga-warga dan lain-lainnya. Nah, ada kaitan dengan untuk melindungi warga-warga yang ada di sekitar Bantar Gebang ini sebetulnya juga ada tanggung jawab dari Pemkot Bekasi dan juga Pemprov Jawa Barat. Pemprov Jawa Barat dan juga Pemkot Bekasi itu juga punya kewajiban dan punya wewenang untuk mendesak DKI untuk melindungi warganya dari ancaman kerusakan lingkungan yang ada di Bantar Gebang. Apa langkah yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI sebetulnya yang bisa didesak oleh Pemprov yang sederhana adalah Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bekasi itu bisa secara awal yang diawali di dalam kaitan melindungi warganya itu minimal. Yang pertama kali harus dilakukan adalah buat sekeliling Bantar Gebang itu buffer zone atau green belt, supaya semua sekeliling Bantar Gebang itu ditumbuhi hutan kota, hutan kota, tumbuh-tumbuhan lah, selama dikelilingin dia. Radiusnya bagaimana itu antara tempat sampah terus buffer zone-nya itu? Sampai seberapa jauh? Desainnya itu inilah orang ahli desain yang lebih paham lah, landscape dan lain-lainnya. Artinya itu mau buffer zone itu mau diletakkan di wilayah tanah milik DKI atau mau di wilayah tanah miliknya Bekasi itu soal lain gitu kan. Yang penting adalah bahwa ini harus dikelilingin, harus diamankan dulu. Karena itulah yang akan menyerap racun-racun bau-bau dan juga karbon-karbon yang dihasilkan oleh sampah. Minimal itu terlindungi dulu. Baru kemudian teknologi apa yang mau dilakukan di situ kan. Kalau memang itu mau diperbaikin. Nah, saya kira karena Bantar Gebang ini sudah akut, mau bicara sanitary landfill mau apa ini sudah berat gitu kan. Yang paling memungkinkan adalah tumbuhan itu, karena tumbuhan-tumbuhan green belt itulah yang secara alami untuk bisa melindungi. Saya kan nilainya tidak begitu besar kalau dibandingkan dengan investasi ITF, investasi yang dikeluarkan oleh Bantar Gebang, DKI ke Bantar Gebang. Saya kira tidak begitu signifikan untuk membangun itu semua. Jadi PR utamanya itu kewajiban Pemkot Bekasi dan juga Pemprov Jawa Barat. Yang itu yang paling mendekat ya menurut saya ya. Kalau emang DKI konsen untuk mengelola sampah ini menjadi lebih baik dan ramah lingkungan. Kalau tidak dilakukan langkah-langkah yang revolusioner seperti tadi, saya kira sama aja, cuma mengambil alih, cuma karena hitung-hitungan untung rugi, pencemaran lingkungannya tetap terabaikan. Tanah masyarakat juga tetap tercemar, airnya tetap tercemar, sawah-sawahnya juga yang ada di perairan sana tetap tercemar. Saya kira nggak ada perbedaan. Gitu. Paling nggak seperti ini ya, mungkin Kang Ubay, seperti di belakang Kang Ubay ini kan banyak ini gambar pohon-pohon ya. Mudah-mudahan nanti warga di sekitar Bantar Gebang kalau ngelihat ke Bantar Gebang, ke tempat sampahnya itu melihatnya pohon-pohon. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Di beberapa negara maju emang kelihatan TPA itu tidak kelihatan karena di luar itu sangat hijau. Baru mobil itu masuk ke lahan, ke dalam, baru itu dikelola. Itulah pengelolaan sampah dengan perspektif lingkungan yang seharusnya diterapkan. Seharusnya seperti itu. Apalagi di Jakarta ini kan sudah
usianya sudah tua ya, sudah 489 tahun. Oke. Dan sampai mengolah sampah itu masih konvensional, masih asal-asalan gitu kan. Oke. Kumpul angkut buangnya juga di tetangga sebelah lagi Iya. kan. Bukan di dalam sendiri lagi kan nggak ada tanggung jawab DKI ini. Oke, Saya kira baik. itu yang harus Kang diperhatikan. Ubay, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Livestock. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah dialog Livestock hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Livestock setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.